Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pembatik seluruh Indonesia. Perkenalkan, nama saya Aini Masyuro. Saya guru IPA di SMP Negeri 3 Kuripan 1 Atap, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bersama-sama tentang perubahan fisika dan kimia. Materi IPA kelas 7 semester 1. Adapun capaian pembelajaran pada akhir fase D, peserta didik mampu melakukan klasifikasi makhluk hidup dan benda berdasarkan karakteristik yang diamati, mengidentifikasi sifat dan karakteristik zat, membedakan perubahan fisika dan kimia, serta memisahkan campuran sederhana. Kemudian tujuan pembelajarannya adalah pemahaman IPA. Yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi ciri-ciri perubahan fisika dan perubahan kimia setelah melakukan pengamatan dan percobaan dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis fenomena perubahan fisika dan kimia setelah melakukan pengamatan dan percobaan dengan benar. Adapun tujuan pembelajaran berdasarkan pemahaman proses. Yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi perbedaan perubahan fisika dan perubahan kimia setelah melakukan percobaan membuat briket daun kering dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat menyajikan hasil pengamatan dan mengkomunikasikan hasil karyanya telah melakukan pengamatan dari percobaan membuat briket daun kering dengan benar. Sebelum mengidentifikasi ciri-ciri perubahan fisika dan perubahan kimia, sahabat pembatik, ayo kita ingat kembali definisi dari perubahan fisika dan perubahan kimia. Perhatikan gambar berikut. Pada gambar nampak kertas yang masih utuh, kemudian setelah kita sobek, dia terjadi perubahan bentuk dan ukuran. Dari gambar yang telah kita saksikan, terjadi perubahan bentuk, ukuran, namun komposisi kertas tetap ada. Jadi perubahan fisika dapat diartikan materi sebelum dan sesudah perubahan itu sama. Baik, selanjutnya beras yang ada di gambar, kemudian setelah dimasak, beras terjadi reaksi kimia sehingga beras berubah menjadi nasi. Apakah nasi dapat diubah kembali menjadi beras? Tentu tidak, karena itulah perubahan yang terjadi adalah perubahan kimia. Jadi dapat kita simpulkan, perubahan kimia adalah materi sebelum berbeda dengan materi yang ada setelah perubahan. Perubahannya tidak bisa kembali ke bentuk semula, maka disebut juga perubahan yang bersifat irreversibel. Untuk mengetahui perbedaan perubahan fisika dan perubahan kimia, kita simak tabel berikut ini. Pada perubahan fisika, dia tidak menghasilkan zat baru, sedangkan perubahan kimia, ya, dia menghasilkan zat baru. Yang kedua, sifat zat hasil perubahan pada perubahan fisika adalah sama, sedangkan untuk perubahan kimia jelas berbeda. Yang ketiga, sifat perubahan dapat kembali ke bentuk semula atau reversibel pada perubahan fisika, sedangkan pada perubahan kimia tidak dapat kembali ke bentuk semula atau disebut irreversibel. Yang keempat, pada perubahan fisika, perubahan hanya terjadi pada bentuk zat untuk tingkat perubahannya, sedangkan pada perubahan kimia, perubahan terjadi hingga pada susunan unsur atau molekul zat tersebut. Pernahkah sahabat pembatik mendengar tentang briket? Tentu pernah. Nah, biobriket atau arang briket ini adalah bahan bakar yang berwujud padat dan berasal dari sisa-sisa bahan organik yang telah mengalami proses pemampatan dengan daya tekan tertentu. Seperti yang ada di gambar, di situ kita akan memanfaatkan daun kering dari daun jati, kemudian akan diubah menjadi
briket daun kering. Sahabat pembatik, kita simak video proses pembuatan briket daun kering. Seperti yang ada pada video, tampak proses yang pertama, siswa menggunting daun kering. Hal ini merupakan proses perubahan fisika karena hanya terjadi perubahan ukuran. Kemudian daun kering dipotong lalu dibakar. Hal ini merupakan perubahan kimia karena terjadi perubahan warna. Daun kering dari coklat menjadi arang warna hitam. Langkah selanjutnya adalah daun kering yang sudah dibakar menjadi arang, ditumbuk. Kemudian dari perubahan tersebut tentunya merupakan perubahan fisika karena hanya mengubah bentuk ukurannya saja. Pada video di samping, siswa sedang melakukan kegiatan mengayak arang daun kering yang selesai ditumbuk. Hal ini merupakan perubahan fisika karena hanya terjadi perubahan ukuran dari kasar menjadi halus. Langkah selanjutnya adalah mencampur lem briket pada arang yang telah melalui proses pengayakan. Hal ini merupakan perubahan kimia karena terjadi perubahan warna, tekstur, dan tidak dapat dibedakan mana arang dan mana lem briket setelah dicampur menjadi kalip. Lalu langkah selanjutnya adalah mencetak adonan arang yang halus yang telah dicampur dengan lem briket. Hal ini merupakan perubahan fisika karena hanya terjadi perubahan bentuk. Lalu hasil adonan yang dicetak dijemur sampai kering. Hal ini merupakan perubahan kimia karena telah terjadi perubahan warna dan tekstur. Untuk mengetahui pemahaman kita tentang perubahan fisika dan perubahan kimia, mari kita berlatih. Nah, pada tabel terdapat kegiatan 1-6, kemudian kita identifikasi jenis perubahan, mana yang perubahan fisika dan perubahan kimia dari proses pembuatan arang briket. Oke, kita lihat pembahasannya. Nah, pada tabel nampak mana saja yang merupakan perubahan fisika dan mana saja yang merupakan perubahan kimia. Nah, kebetulan di sini yang lebih sedikit adalah perubahan kimianya, yaitu pada saat daun kering dibakar, kemudian hasil penyaringan abu daun kering ditambahkan lem briket. Untuk menguji pemahaman kita semua tentang perubahan fisika dan kimia, terdapat latihan soal sebagai berikut. Tentukan manakah yang tergolong perubahan fisika dan perubahan kimia dari pernyataan berikut. Yang pertama, beras diubah menjadi tepung beras. Yang kedua, kayu diubah menjadi kursi. Yang ketiga, bola lampu listrik menyala. Yang keempat, singkong menjadi tapai. Yang kelima, gula dilarutkan dalam air. Kemudian yang keenam, pembakaran kayu. Yang ketujuh, makanan basi. Yang ke-8, susu diubah menjadi keju. 9, perkaratan besi. Dan yang 10, air berubah menjadi es. Silahkan dikerjakan, diidentifikasi mana saja yang terjadi perubahan fisika dan yang mana saja yang merupakan perubahan kimia, serta jelaskan pula alasannya. Sahabat pembatik, demikian pembelajaran IPA pada topik perubahan fisika dan perubahan kimia. Semoga pembelajaran kita kali ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Terus semangat belajar bersama pembatik, bersama platform Merdeka Mengajar sebagai referensi belajar, mengajar, dan berkarya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.